Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam bersama Ustaz Sahrudin, kelas 5 pada pertemuan yang pertama. Sebelum kita belajar pendidikan agama Islam, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Pada pertemuan pertama ini, pelajaran pendidikan agama Islam, kita akan belajar tentang surat At-Tin. Sebelum kita belajar tentang surat At-Tin, terlebih dahulu kita mengenal surat At-Tin. Surat At-Tin itu artinya buah tin. Nih, surat At-Tin artinya buah tin. Kemudian surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Kemudian surat At-Tin merupakan surah yang ke-95. Kemudian surat At-Tin tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah At-Tin menjelaskan salah satunya bahwa manusia makhluk yang sempurna. Nah, itulah pengenalan daripada surat At-Tin. Kemudian kita akan membaca surat At-Tin. Sebelum anak-anak membaca, Ustadz lebih dulu untuk mencontohkan membaca surat At-Tin diawali dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Itulah bacaan daripada surat At-Tin. Setelah kita membaca surat At-Tin, berikut ini di dalam surat At-Tin ada beberapa hukum tajwid yang ada dalam surat At-Tin. Yang pertama, di
Di situ ada yang namanya alif lam samsiah. Alif lam samsiah adalah huruf alif lam yang dirangkai dengan salah satu huruf samsiah. Cara membaca alif lam samsiah adalah alif lamnya tidak dibaca. Di antara ciri bacaan alif lam samsiah adalah alif lamnya tidak berharokat dan huruf setelah alif lam bertasdid. Kita lihat contoh bacaan alif lam samsiah dalam surat At-Tin. Wattini. Itu wattini. Huruf alif lam samsiah ada 14. Itu ada di sini jumlahnya. Itu alif lam samsiah. Yang kedua, ikhfa. Ikhfa artinya menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin. Maksudnya bunyi nun mati atau tanwin dibaca samar. Samar, jelas, dan dengung. Seperti dari bunyi N menjadi eng. Serta cara membacanya ditahan sejenak. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, maka harus dibaca ikhfa atau samar-samar. Contoh bacaan ikhfa di dalam surat At-Tin. Khalaqnal insana nih. Khalaqnal insana. Itu. Nun mati di depannya ada huruf sin. Dan huruf ikhfa-nya itu ada 15. Nah, ini bisa dilihat huruf ikhfa. Kemudian yang ketiga, izhar halqi. Izhar halqi secara bahasa berarti menerangkan atau menjelaskan. Halqi artinya tenggorokan. Hukum bacaan izhar halqi adalah apabila nun sukun tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6. Jadi jumlah huruf izhar halqi ada 6, yaitu amjah atau alif ha, ain, ha, go, kho. Nah, maka wajib dibaca jelas atau izhar dan pendek tanpa mendengung. Contoh bacaan izhar dalam surat At-Tin, ajrun goiru. Nah, ini ada domatain ketemu dengan huruf go. Nah, itulah yang nomor 3. Yang terakhir nomor 4, alif lam komariah. Alif lam komariah adalah huruf alif lam yang dirangkai dengan salah satu huruf komariah. Cara membaca alif lam komariah adalah alif lamnya dibaca jelas. Di antara ciri bacaan alif lam komariah adalah alif lamnya disukun. Huruf alif lam komariah ada 14, yaitu ada di sini. Contohnya dalam surat At-Tin, bi ahkamil hakimin. Nah, ini bi mil hakimin. Nah, itulah pengenalan daripada hukum tajwid di dalam surat At-Tin. Lalu tugas murid itu, yang pertama siswa membaca surat At-Tin itu. Setelah dibaca kemudian dikirim ke guru, ke Ustadz Sahrudin dalam bentuk audio. Kirim ke Ustadz Sahrudin. Nomor HP-nya ada di sini. Kemudian juga diketik nama siswa dan kelasnya. Itu nanti tugasnya Ustadz tunggu sebelum pembelajaran kedua. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pembelajaran pertama ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dimahami. Mohon maaf dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.